Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya, Bu. Tentunya gimana? Alhamdulillah baik juga, Bu. Sehat meskipun bulan puasa, nggih, Bu, nggih. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Mastri karena Bu Mastri sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya, ya, Bu, ya. Ya, Mbak. Tugas ini adalah tugas saya sebagai guru penggerak, Bu, yaitu tentang modul 31 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Ya. Jadi saya di sini ditugaskan untuk mewawancarai jenengan selaku kepala sekolah SDN Ranu Bedali 02. Apakah Bu Mastri bersedia untuk saya wawancarai, Bu? Bersedia, siap, Bu. Alhamdulillah, terima kasih ya, Bu. Ya. Bu Mastri mendapat tugas sebagai kepala sekolah itu sudah berapa tahun ya, Bu, ya? Sudah 8 tahun jalan. Sudah 8 tahun jalan ya, Bu. Ya. Berarti sudah lumayan ya, Bu, sudah berpengalaman, gitu, Bu. Ya, alhamdulillah. Iya. Selama Bu Mastri menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, apakah Bu Mastri pernah menghadapi suatu masalah atau hambatan begitu, Bu? Pernah. Ya. Lebih dari 1 kali, 2 kali pernah. Bahkan itu juga sering, memang setiap lembaga itu pasti ada masalah, baik itu masalah yang bersifat negatif dan positif itu pasti ada. Seperti itu ya, Bu. Bisa diceritakan, Bu, masalah yang menurut Bu Mastri di situ Bu Mastri sampai mengalami dilema atau kebingungan? Pernah, Bu, di suatu lembaga itu ada seorang guru yang memukul siswa dan menjewer karena terpancing emosi oleh ulah siswa tersebut yang selalu melawan guru, mengganggu teman, sehingga guru tersebut terpancing emosi sehingga terjadilah pemukulan dan menjeweran terhadap anak tersebut. Seperti itu ya, Ya. Bu. Kemudian dalam melihat masalah tersebut, kira-kira menurut Bu Mastri, mengapa guru tersebut melakukan penjeweran atau pemukulan, Bu? Kemungkinan karena terpancing emosi yang anak tersebut setiap hari itu adalah selalu membuat ulah dan selalu guru itu selalu terpancing. Setiap guru masuk itu anak tersebut selalu membuat ulah. Tidak mendengarkan nasihat guru, disuruh mengerjakan tugas tunda mengerjakan, bahkan selalu mengganggu temannya. Ya. Kemudian apakah anak itu memang ada sebab khususnya, apakah mungkin karena ada sesuatu sehingga anak tersebut membuat ulah seperti itu, Bu? Gini, kemungkinan anak tersebut kalau di rumah itu memang selalu taat dan patuh. Kebetulan orang tuanya itu ya guru mengaji. Ya. Nah, di rumah katanya orang tuanya itu selalu patuh dan diam. Nah, pada suatu saat saya bersama teman guru itu ke rumahnya memberitahu bahwa anak tersebut selalu membuat ulah. Kemungkinan di sini anak tersebut pelampiasannya di rumah itu selalu diam, akhirnya dilampiaskan di sekolah itu selalu membuat ulah dan nakal sekali anaknya dan selalu melawan terhadap guru.
Iya, berarti pada intinya mungkin anak itu tertekan sehingga merasa kasihan Bu ya, jenengan merasa kasihan terhadap anak tersebut. Iya, Ya. iya. Kemudian menurut Bu Mastri, sikap guru tersebut perlu tidak untuk Bu Mastri tindak lanjuti sikap guru yang memukul anak tersebut Bu? Untuk guru tersebut adalah juga saya tegur, saya nasihati secara baik-baik supaya guru tersebut jangan sampai terpancing emosi sehingga memukul. Kalau memang anak tersebut itu melawan, tolong anak tersebut dinasihati saja, diberitahu bagaimana cara atau siswa yang sopan dan santun terhadap guru, dan juga bagaimana cara menuntut ilmu supaya ilmunya itu bisa bermanfaat. Ini pun juga perlu anak juga harus anak yang betul-betul hormat dan santun terhadap guru, dan juga patuh terhadap aturan-aturan yang ada di sekolah. Namun waktu itu anaknya memang selalu melawan dan tidak selalu tidak patuh. Iya, iya. Gitu. Berarti guru tersebut melanggar peraturan di sekolah juga ya Bu, karena menyelesaikan sesuatu dengan kekerasan. Nggih, seperti itu Bu. Ya, Ya, namun berarti ya nggih. juga saya sarankan jangan sampai terulang lagi. Ya, ya. Berarti di situ ada sebuah dilema ya Bu, jenengan guru tersebut melanggar peraturan dan anak tersebut juga kasihan, jenengan Ya. kasihan sama Ya, anak tersebut. ya, Seperti ya. itu ya Bu Ya. ya. Ya, ya Bu. Mastri, bagaimana cara Bu Mastri mengidentifikasi apakah itu dilema etika atau bujukan moral Bu? Ya. Kalau menurut saya, dilema etika itu masalah-masalah yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalkan ya, seperti masalah tadi, saya dihadapkan ke masalah yang misalkan saya harus membela Pak A itu tadi, guru tadi. Kalau saya membela guru tadi, ini nanti khawatir kalau wali murid ini nanti akan mengurangi kepercayaan terhadap pendidik di lembaga tersebut. Nah, kalau saya nanti kalau membela anak tersebut, dikhawatirkan akan di sini kalau membela anak itu tadi, saya khawatir kepada Pak Guru tadi mungkin kena tindakan yang kurang menyenangkan. Nah, dan juga kalau saya membela Pak A, ini juga khawatir kalau mengurangi kepercayaan wali murid terhadap lembaga tersebut, akhirnya timbul pada penerimaan siswa baru. Akhirnya bisa khawatir kalau ini nanti wali murid tidak percaya terhadap pendidik di lembaga tersebut, sehingga ini akan terjadi penurunan siswa. Jadi dilema ya Bu. Jadi Ya. menurut Bu Mastri, dilema etika itu Bu Mastri mengalami kebingungan antara membela Ya. Pak A atau murid tersebut. Ya. Oke. Kalau bujukan moral menurut Bu Mastri seperti apa Bu? Kalau bujukan moral itu menurut saya adalah suatu bujukan di mana saya dihadapkan oleh sesuatu yang salah dan benar. Masalah ini terkadang membuat saya itu untuk lebih menggunakan hati nurani saya dan prinsip nilai kebajikan ini yang ada dalam diri pribadi saya. Jadi apakah saya bisa terbujuk atau saya masih tetap pada prinsip saya, pada nilai kebajikan yang saya yakini itu. Berarti bujukan moral menurut Bu Mastri itu Bu Mastri mendapat bujukan Ya. untuk melakukan hal salah atau hal benar, seperti Ya. itu Bu. Ya. Oh iya Bu. Kalau misalnya bujukan moral seperti itu Bu Mastri mendapat bujukan untuk melakukan hal salah atau benar, Bu Mastri pernah tidak menghadapi masalah bujukan moral Bu? Di sini contohnya seperti yang sedang viral di sini di Lumajang, itu juga mungkin juga terjadi di lembaga-lembaga yang lain. Nah, di sini biasanya contoh yang sering terjadi ini adalah PIP. Ini adalah biasanya wali murid yang anaknya mendapatkan PIP. Ini nanti biasanya kalau cair tanpa diberitahu atau diminta, ini sudah menjadi budaya kadang itu memberi ya sekedar ucapan terima kasih saja. Nah ini, namun
di sini kalau saya menerima, nah ini khawatir kalau seperti yang terjadi di lembaga-lembaga yang lain ini, yang sedang viral ini terjadi pada lembaga saya, sehingga saya untuk menolaknya, untuk tidak menerima, daripada ini nanti terjadi masalah yang berkepanjangan dan berdampak negatif pada lembaga saya. Itu. Berarti Bu Mastri menolak karena memang itu tidak sesuai dengan hati nurani Bu Mastri Iya, ya. karena apa? Karena ini sudah merupakan hak siswa menerima PIP ini, sehingga kami tidak tidak menarik sepeser pun dengan menolak secara baik-baik kepada wali murid. Ya, berarti Bu Mastri menghindari untuk istilahnya korupsi seperti itu ya Bu ya. Iya Bu. Ya. Nah, Bu Mastri mengambil keputusan sekolah terutama bila dihadapkan terhadap kasus-kasus yang merupakan dilema. Tentunya Bu Mastri merasa sulit ya Bu menghadapi dilema kebajikan yang ini benar, yang ini juga benar. Bagaimana caranya Bu? Ini Bu, saya selalu memperhatikan nilai-nilai keadilan dan peraturan Bu. Saya akan menimbang bagaimana keputusan saya yang efektif dan tepat guna bagi semua pihak yang terkait. Nah, di sini saya akan menimbang nilai kebajikan mana yang akan berdampak atau yang bermanfaat bagi orang banyak. Jadi di sini saya kalau mengambil keputusan, di sini kalau saya upayakan semaksimal mungkin supaya keputusan itu bisa menguntungkan semua pihak, khususnya pada siswa. Ya, jadi Bu Mastri mempunyai prinsip semuanya harus berpihak kepada siswa dan tidak merugikan orang lain. Seperti itu Bu. Iya Bu. Bagus sekali Bu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Mastri lakukan dalam menghadapi masalah tersebut Bu? Langkah-langkahnya adalah pertama, saya selalu mengcross-check kebenaran masalah dengan mencari fakta-fakta yang ada. Kemudian saya selalu bertanya kepada semua pihak yang terkait. Saya tidak hanya mencari informasi satu guru, melainkan semua guru. Kemudian juga saya mengajak ke komite, konfirmasi ke komite bagaimana yang sebenarnya masalah tersebut, sehingga di sini saya akan mengajak semua pihak yang terlibat itu adalah untuk berdiskusi, kolaborasi untuk menyelesaikan masalah dari semua guru dan komite, dan mungkin juga dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Jadi langkah-langkahnya seperti itu ya Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Mastri anggap dalam pengambilan keputusan? Di sini saya adalah hal yang efektif ini menurut saya adalah saya harus melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses pengambilan keputusan agar saya mampu mendengarkan aspirasi dan pendapat semua pihak yang terkait. Jadi di sini saya duduk bersama teman, guru, bersama komite, sehingga di sini selain itu juga mengedepankan ya nilai-nilai kebajikan itu dalam mengambil keputusan yang bisa menguntungkan khususnya kepada siswa. Dengarkan cerita tadi, menurut Bu Mastri, dilema apa yang Bu Mastri rasakan? Ini Bu, kalau saya itu membela seorang guru, ya ini pun juga seandainya saya melaporkan ke pengawas atau saya laporkan yang lebih ke atasan saya, ini nanti saya khawatir ini nanti kena sanksi atau mungkin ditegur sama pengawas. Ya ini juga hanya saya nasihati saja secara baik-baik. Juga kalau saya bela ini nanti saya kasihan ke anaknya, justru nanti akan dampaknya ke sekolah. Ini nanti kalau saya membela guru, nanti mungkin orang tua tidak terima. Oh, di rumah lo anaknya diam, kok di sekolah kok katanya gini selalu mengganggu, selalu nakal, melawan kepada guru. Nah, maka dari itu saya juga untuk anaknya juga saya nasihati
bagaimana cara seorang siswa, cara menuntut ilmu yang baik bagaimana. Jadi saya dua-duanya itu ya juga memang sangat dilema bagi saya. Jadi guru ya saya nasihati, kemudian supaya tidak mengulang lagi. Untuk siswanya ini juga saya nasihati supaya bagaimana untuk bersikap yang lebih baik, sopan dan santun terhadap guru dan juga tidak selalu mengganggu kepada temannya. Itu ya Bu ya. Menurut Bu Mastri dalam masalah guru tadi, dalam pemukulan anak, kira-kira itu masuk dalam dilema etika atau bujukan moral Bu? Itu termasuk dilema etika. Oh iya, dilema etika berarti Iya, Bu iya. Mastri dilema kalau membela anaknya, termasuk kasihan ya Bu Iya, ya, karena iya. anak tersebut memang pendiam tapi dia tertekan di Iya. rumah. Sedangkan kalau membela gurunya, Bu Mastri juga dilema, nanti takut bagaimana kalau orang tuanya protes atau seperti apa. Seperti itu ya Bu ya. Iya, iya. Yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bu Mastri hadapi. Ya, untuk tantangan saya adalah pada saat merefleksi diri. Ini saya kadang bertanya pada diri saya sendiri, apakah keputusan yang saya ambil ini sudah tepat atau belum di sini. Dan juga di sini kadang keputusan ini kira-kira bisa menguntungkan atau bisa merugikan kepada orang lain, terutama pada siswa. Kemudian apakah keputusan ini adil atau belum? Ini bertanya-tanya pada diri saya sendiri. Sehingga pertanyaan-pertanyaan ini membuat saya kadang juga tidak bisa tidur. Bagaimana untuk memecahkan masalah tersebut? Itu Bu. Mempunyai jadwal khusus dalam menyelesaikan sebuah dilema etika yang Bu Mastri hadapi. Iya Bu, saya juga mempunyai jadwal khusus. Saya selalu dalam mengambil keputusan ini di sini selalu jadwal untuk membuat masalah tersebut bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Dan juga saya tidak selalu tergesa-gesa pada saat itu memutuskan masalah, sehingga perlu saya program dulu pada saat waktu tertentu, sehingga saya selalu menganalisis dan mendiskusikan tersebut dengan pihak-pihak yang terkait, terutama pada Dewan Guru dan komite, sehingga saya dalam memutuskan masalah tersebut insya Allah tidak merugikan orang lain atau murid khususnya. Seperti itu ya Bu. Pihak atau orang-orang yang membantu Bu Mastri dalam memudahkan untuk mengambil keputusan Bu. Ya, untuk mengambil keputusan saya juga selalu minta bantuan kepada Dewan Guru, kemudian wali murid, dan juga komite. Bahkan kalau memang perlu saya minta bantuan kepada pengawas atau kepada Korwil Dinas Pendidikan di Ranyoso ini Bu. Seperti itu ya Iya. Bu. Kemudian menurut Bu Mastri, faktor-faktor apa saja yang membuat Bu Mastri untuk mudah mengambil suatu keputusan Bu? Di sini adalah faktor-faktor yang mempermudahkan dalam pengambilan keputusan ini adalah dengan adanya ketersediaan guru dan komite sekolah. Ini adalah yang membantu saya dalam menyelesaikan masalah Bu. Jadi saya berkolaborasi dan kerjasama dengan beberapa pihak tersebut untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga masalah itu bisa terselesaikan dengan baik. Seperti itu ya Bu. Jadi yang membantu Ibu adalah semua pihak yang terkait dengan berkolaborasi. Seperti itu Bu. Wah, bagus sekali ya Bu. Kemudian dari semua hal yang Bu Mastri sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Mastri ambil? Oh ya Bu, dalam mengambil keputusan memang tidaklah mudah. Sering kita itu ada cambuk di hati kita, ada dilema etika yang sulit, di mana di sini sama-sama mengandung nilai kebijakan, nilai-nilai kebajikan. Dalam menyelesaikan dilema etika ini saya harus berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait agar menemukan solusi yang tepat guna dan efektif. Jadi di sini dalam mengambil keputusan saya harus mengedepankan
nilai-nilai kebajikan yang bermuara pada kepentingan murid. Bu Mastri ungkapkan tadi, menurut Bu Mastri pembelajaran apa yang Bu Mastri petik dari pengalaman tersebut, Bu? Ya, dalam mengambil keputusan memang tidak mudah bagi saya. Jadi saya seringkali kita hadapkan dalam dilema etika. Di sini di mana sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Dalam menyelesaikan dilema etika ini saya harus berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu dengan biar menemukan solusi yang tepat guna dan efektif. Maka dari itu saya dalam mengambil keputusan saya selalu berkolaborasi dengan wali murid, dengan komite, kemudian arsan yang terkait, karena keputusan ini harus bisa dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat lembaga di sini serta kepada Sang Maha Pencipta. Seperti itu ya. Setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Mastri dan melakukan wawancara, ternyata Bu Mastri memang sudah luar biasa sekali sebagai pemimpin sekolah, pemimpin pembelajaran, seorang kepala sekolah. Bu Mastri menurut saya sudah cukup bijak dalam menghadapi masalah, terutama masalah dilema etika ya Bu ya. Semoga Bu Mastri nanti akan selalu menjadi kepala sekolah yang dapat memberikan contoh atau teladan bagi semua guru ya Bu ya. Amin. Dan Bu Mastri juga akan selalu tetap memegang nilai-nilai kebijakan yang sudah Bu Mastri yakini. Ya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih juga ya Bu, karena Bu Mastri sudah bersedia untuk saya wawancarai, dan mohon maaf bila pertanyaannya terlalu banyak. Tapi di sini saya dapat belajar dari Bu Mastri bahwa ternyata Bu Mastri mempunyai cara-cara yang luar biasa dalam menghadapi suatu masalah. Terima kasih Bu. Ya, saya akhiri sampai di sini ya Bu ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar, bergerak, bermakna. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ida? Alhamdulillah sehat Bu Ratih. Jenengan sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan baik Bu. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ida yang sudah meluangkan waktunya ya Bu ya. Ya. Ini Bu, sebenarnya ini adalah tugas saya Bu sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Jadi pada modul 3.1 saya diberi tugas untuk melakukan wawancara terhadap kepala sekolah. Apakah Bu Ida bersedia untuk saya wawancarai Bu? Siap. Alhamdulillah. Bu Ida sudah berapa lama menjadi kepala sekolah Bu? Kurang lebih masih baru ya Bu Ratih ya. Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun ya Bu. Dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, apakah Bu Ida pernah menghadapi suatu masalah? Sering. Sudah sering ya Bu? Sudah sering Ya, sekali. padahal masih 1 tahun tapi Bu Ida sudah menghadapi masalah ya Bu ya. Iya. Mulai pertama di sini saya sudah banyak menghadapi masalah. Seperti itu ya Bu. Iya. Masalahnya bisa diceritakan Bu, seperti apa? Iya. Masalahnya kalau di sekolahan itu kompleks Bu Ratih. Banyak sekali dari siswa, dari GTK-nya, dari lingkungan sekolahnya, dari hubungan dengan stakeholder sekolah yang lain, itu juga ada banyak sekali timbul masalah. Salah satunya di intern itu, di lembaga saya. Bisa diceritakan Bu masalahnya seperti apa? Oh, iya. Masalah yang saya hadapi itu terutama masalah intern di lembaga saya itu adalah berkaitan dengan GTK-nya. Jadi di sini itu GTK-nya yang PNS itu cuma 1 orang. Selainnya itu adalah guru honorer swasta. Nah, yang bermasalah itu malah yang PNS. Nah, itu berarti jadi saya itu terjadi banyak dilema di saya itu, ya. Jadi masalahnya itu tentang
Yang pertama itu adalah masuknya sering telat, terus yang kedua tentang masalah ekonomi. Jadi ya kompleks sekali. Itu yang membuat saya apa ya, galau dilema dan membuat saya harus berpikir untuk menyelesaikannya. Menurut Bu Ida ini yang Bu Ida hadapi ini dilema antara apa dan apa? Saya menghadapinya itu dilema antara apa ya, kedinasan dan ekonomi. Jadi sama-sama benarnya. Iya. Nah, itu yang membuat saya bingung. Iya. Kalau Bu Ida kedinasan bisa diceritakan Bu seperti apa yang membuat Bu Ida dilema? Itu. Jadi begini, seperti yang saya ceritakan tadi, ada salah satu GTK saya yang sering terlambat masuknya. Kemudian dia sering meninggalkan sekolah sebelum jam pulang. Tuh. Jadi sering meninggalkan muridnya. Iya. Nah, itu yang membuat dilema saya. Dia meninggalkan muridnya dengan alasan mencari tambahan ekonomi di luar dinas untuk menopang ekonominya. Iya. Karena ya mohon maaf, ekonominya juga dikatakan hancur. Cuman ya itu saya sendiri kurang tahu. Iya. Masalahnya seperti apa. Jadi Bu Ida itu dilema kalau misalnya Bu Ida membela guru tersebut, tetapi di pihak yang lainnya juga mengorbankan muridnya Iya, ya Bu. seperti Tapi itu. kalau Bu Ida menuntut guru tersebut untuk di sekolah sesuai jam pulangnya, juga ekonominya. Ya, itu yang membuat dilema. Iya, berarti Bu Ida menghadapi suatu masalah dilema ya Bu ya. Iya, itu. Oke. Kemudian menurut Bu Ida dalam kasus guru tersebut itu masuk dalam dilema etika atau bujukan moral Bu? Kalau menurut saya itu termasuk di dalam dilema etika. Jadi dilema Iya. etika ya. Kenapa Bu Ida memasukkan masalah tersebut dalam dilema etika? Iya, karena seperti yang dikatakan tadi, saya membela guru ini mengorbankan murid. Ya. Saya membela murid mengorbankan masalah ekonomi guru ini. Nah, jadi disitulah saya merasa dilema. Iya. Jadi Bu Ida memasukkan masalah tersebut dalam dilema etika ya Iya. Bu ya. Kalau misalnya selain dilema etika, apakah Bu Ida pernah merasakan sebuah bujukan moral? Pernah. Bisa diceritakan Bu seperti apa bujukan moral yang Bu Ida alami? Yang saya alami itu pada kasus yang sekarang lagi ngetren ya berarti ya, Ya. masalah PIP. Nah, di sekolah saya itu ya alhamdulillah ada siswa yang mendapatkan PIP meskipun tidak banyak. Nah, disitulah kadang wali murid itu istilahnya memberikan tanda terima kasih kepada pihak sekolah. Iya. Nah, dan disitulah saya ini seperti pada menurut aturannya PIP ya, pihak sekolah itu tidak boleh memungut sepeser pun. Nah, jadi itu kadang yang membuat saya dilema. Di sisi lain wali murid itu memberikan tanda terima kasih kepada sekolah. Menurut aturan sekolah tidak boleh memungut biaya apapun dari PIP. Tuh. Iya. Jadi ya saya tegaskan untuk di sini, alhamdulillah di sini tidak memungut biaya dari bantuan PIP. Berarti 100% untuk anak-anak ya Bu ya? Alhamdulillah 100% Pak. Oh ya, jadi Bu Ida di sini mengambil keputusan bahwa Bu Ida tidak dapat dibujuk seperti itu ya Bu ya? Alhamdulillah selama ini belum pernah terjadi di sini. Jadi semua itu kalau PIP bantuan apapun itu 100% sudah disalurkan ke siswa. Ya, padahal bujukan moral itu memang sebenarnya kalau kita tidak punya nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, bisa ya Bu Ida nanti terkecoh, oh iya enak ini dapat uang seperti terlalu itu ya Bu. mudah, Iya, terlalu iya. mudah kalau kita tidak mempunyai kebajikan tadi. Oh iya, nilai-nilai kebajikan ya. Berarti dari hal yang
saya tangkap berarti menurut Bu Ida rujukan moral itu antara benar salah atau benar-benar, Bu? Antara benar dan salah. Kalau menurut Iya, saya iya, iya. rujukan moral. Ya, kalau yang dilema etika tadi apa, Bu? Benar-benar atau benar salah, Bu? Sama-sama benarnya. Iya, iya. Dan tergantung kita melihatnya dari segi mana, gitu aja. Oh iya iya. Berarti Bu Ida sudah mampu melihat permasalahan. Oh ini yang termasuk dilema etika. Oh ini yang termasuk rujukan moral ya, Bu ya. Ya insya Allah seperti itu. Oh bagus sekali, Bu, dengan hebat, luar biasa. Selama ini bagaimana Bu Ida dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus seperti dilema etika tadi yang menghadapi dua nilai yang menurut Bu Ida sama-sama benar. Ya, saya menghadapi masalah ini itu di antara keadilan dan kepedulian. Ya ya ya. Ya, keadilan itu menurut saya berkaitan dengan siswa. Nah, siswa di sini kan harusnya itu haknya mereka itu kan mendapatkan pengajaran. Ya ya. Nah, sedangkan kasus guru ini dia tidak bisa maksimal dalam melaksanakan kewajibannya. Jadi siswa tersebut dalam mendapatkan haknya itu juga kurang maksimal. Di segi kepedulian, saya pun juga peduli dengan masalahnya guru saya ini. Terutama di bidang ekonomi. Nah, disitulah saya sebagai kepala sekolah harus dituntut untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan sebaik. Di situ. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang akan Bu Ida ambil dalam menyelesaikan masalah tersebut, Bu? Iya. Yang pertama saya itu melihat siapa yang terlibat di dalam masalah itu. Ternyata dari gurunya sendiri, dari lingkungan keluarganya, juga dari lingkungan tempat tinggalnya, yang bisa juga berdampak di dalam komite. Kalau sampai masalah ini terdengar dengan komite. Tuh. Nah kemudian setelah itu saya pun juga mencoba mencari sumber minyak itu bermasalah atau tidak. Terus berikutnya saya juga harus menekan agar masalah ini tidak sampai terjadi dumas, pengaduan dari masyarakat, terutama wali murid. Kalau sampai terdengar wali murid, nah itu nanti menurut saya bisa berpengaruh pada penerimaan siswa baru tahun berikutnya, karena mereka sudah tahu kalau di situ sering sekali ditinggal sama gurunya. Nah, Menurut Bu Ida, adakah orang-orang yang perlu mendukung Bu Ida dalam pengambilan keputusan tersebut? perlu sekali. Misalnya siapa saja? Nah, dalam hal ini saya membutuhkan guru, ya, guru di sekolah, komite sekolah, pengawas juga saya perlu. Karena itu atasan saya, seandainya saya tidak bisa mengatasi masalah di lembaga saya sendiri, saya pun minta pertimbangan kepada pengawas. Tuh. Kemudian faktor-faktor apa, Bu, yang selama ini mempermudah Bu Ida dalam pengambilan keputusan? Faktornya adalah kolaborasi dari teman-teman yang sangat solid. Betul. Jadi teman-teman tidak merasa terpaksa untuk memberikan pendapatnya, dan teman-teman pun berpendapat secara independen. Jadi tidak memilih, tidak memihak sana memihak sini. Yang menurut saya sangat membantu saya dalam mengambil keputusan. Berarti menurut Bu Ida yang faktor yang paling membantu Bu Ida dalam mengambil keputusan adalah kekompakan ya, Bu. Iya. Kolaborasi Itu nomor antara satu. semua pihak yang terkait Iya. atau stakeholder. Iya. Wah, bagus sekali ya Bu Nomor Ida satu. ya. Ya. Kemudian dari semua hal yang Bu Ida ceritakan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Ida petik dari masalah tersebut dalam pengambilan suatu keputusan, Bu? Iya. Dalam mengambil keputusan itu yang pertama saya harus bisa bersikap adil. Mengusahakan sikap keadilan bagi murid juga bagi guru. Kemudian yang kedua, saya dalam mengambil keputusan itu harus bisa mempertanggungjawabkan.
terutama kepada yang bersangkutan, kepada orang tua wali murid, kepada stakeholder yang ada di sekolah. Saya bisa mempertanggungjawabkan keputusan yang saya ambil. Berarti menurut Bu Ida dalam pengambilan keputusan itu mudah atau tidak, Bu? Sangat sulit. Sangat sulit sekali. Iya. Apalagi saya termasuk kepala sekolah yang masih baru. Jadi menghadapi seperti itu saya juga harus berkolaborasi dengan banyak orang untuk menentukan sebuah keputusan yang bisa saya ambil. Berarti memang tugas kepala sekolah itu tidak mudah ya, Bu? Iya. Karena selalu harus mengambil suatu Iya. keputusan ya. Iya. Oh iya ya. Ida dari pembicaraan barusan dengan mempertimbangkan banyak hal ya, Bu Ida ya. Terima kasih. Ya, meskipun Bu Ida bilang tadi belum setahun ya, Bu ya, sudah menjadi Kurang kepala lebih. sekolah, kemudian dihadapkan dari berbagai masalah, tapi cara penyelesaian Bu Ida menurut saya sudah sangat baik. Terima kasih. Sudah cukup sekian, Bu, menurut saya data-data yang saya perlukan sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya, Bu Ida ya. Ya, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid.